Dulu, awal-awal mengenal usaha ini tuh gimana sih, Bu? Kok langsung Aduh, Ibu bisa tertarik gitu sama oke Mas bisnis itu Chandra. sampai berkomitmen sampai jadi leader besar seperti ini, Bu? Ayo boleh? Belum besar Pak, insya Allah akan besar. Amin amin. Heeh. Oke, selamat malam sahabat semua, sahabat Debiser. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Selalu senang. Senang. Oke, saya senang sekali hari ini diberi kesempatan oleh Joyces untuk sharing kepada Bapak dan Ibu semua. Hanya sharing ya Bu, tidak bermaksud mengajari. Kalau saya ditanya kenapa saya tertarik dengan Joybis, itu sebenarnya flashback ke belakang. Karena pertama saya cerita sedikit ya Bapak dan Ibu. Pertama kali saya dikenalkan oleh upline sponsor saya yang kebetulan artis, yaitu Bapak Sigit Antonio beserta sahabatnya Bapak Roy Jordi, karena sering makan di warung makan saya. Sekalian saya promosi, warung makan saya adalah Laka-Laka yang sering disebut, diposting di grup ya Bapak dan Ibu. Jadi beliau setiap hari makan di saya, kemudian saya nggak sengaja tanya lagi bisnis apa, bisnis obat kumur. Saya kaget, bisnis obat kumur, maksudnya apa? Saya pengen tahu dong, saya gitu, pengen tahu dong. Akhirnya keesokan hari makan di warung lagi, kemudian bawa obat kumur. Saya kaget, masa artis jualan obat kumur? Kan, aduh, saya artis jualan obat kumur, gimana gitu. Pas saya suruh, udah coba dulu katanya. Kebetulan sama karyawan saya juga suruh nyoba, ya udah coba. Pas saya, wah luar biasa ini, bisa hilang nggak bau mulutnya? Bisa Bu, gini cerita lah, kayaknya Bapak Sigit Antonio gimana? Saya coba, ya udah saya beli satu dulu. Satu berapa Pak? 190.000 waktu itu, 190.000. Kemudian ya udah saya coba karena orang tua saya pribadi kan kena sakit diabetes dengan bau mulut yang luar biasa. Saya sering bilang, "Mama, aduh kalau di pengajian jangan ngomong karena ini baunya luar biasa." Saya sampai waktu itu suruh kumur yang mengandung alkohol di luar sana. Seperti kita tahu ya, di luaran banyak yang mengandung alkohol, seperti saya sebut merek aja, Listerine. Itu saya suruh kumur, ternyata baunya nggak hilang juga. Setelah saya ketemu Joy Pauline, saya coba selama 3 hari. Waktu itu saya kembali lagi ke Mama, "Coba Mah, coba mulutnya." Ternyata benar-benar baunya bisa hilang. Nah, setelah itu saya kembali lagi, saya hubungi Bapak Sigit Antonio supaya saya beli lagi dong, mau dong, kayak gitu. Saya langsung 2 waktu itu. Bapak Sigit langsung nganterin 2 dan saya bilang, "Masa nggak ada korting?" Kayak gitu. "Masa nggak ada kurang, saya kan ambil 2." Akhirnya beliau memberikan, "Ya udah ini saya kasih harga member." Waktu itu harga member 137.500 waktu itu. Saya dikasih harga itu, cuman udah 150 gitu kan, akhirnya 300. Nah, di situ saya bilang, "Loh, kok jauh sekali harganya 190 ke 150.000?" Wah, ini kalau dijual untungnya banyak. Saya langsung tanya ke Pak Sigit, "Pak, ini kalau dijual boleh nggak sih di luar?" "Oh boleh." Karena basic saya kan jualan, apapun saya jualan. Jadi ada kesempatan untuk jual kayaknya menerima, retail, untung retail, wah luar biasa ini kalau saya jual satu obat kumur aja, itu untungnya 40.000, 2 obat kumur 80.000. Wah kalau saya bisa jual 5 aja, satu hari bisa 200.000. Dan saya waktu itu belum berpikir untuk jualannya di mana, itu saya belum berpikir, tapi saya menghitung untungnya waktu itu. Menghitung untungnya dulu. Wah, boleh deh, saya coba dulu. Akhirnya saya coba, saya tertarik lagi, cara jualannya gimana gitu. Saya ditawarin sama Pak Sigit, "Udah hadir aja di kantor yuk." "Maksudnya kantor apa?" "Kantornya dekat dari sini, cuma di depan aja." Kebetulan warung makan saya ada di dekat kantor Joybis. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi promosi. Sambil menyelam minum air. Iya. Jadi saya hadir di JOP waktu itu, saya hadir sampai
Karena saya kepingin tahu banget, saya hadir, kantornya bagus banget. Saya naik ke lantai 2, alhamdulillah orangnya luar biasa, ramah-ramah di Joybis, luar biasa banget di Joybis, orangnya luar biasa, ramah-ramah banget. Jadi nggak dari SC-nya, nggak dari ini ya, itu kayak ada kontes ya, senyum sapa gitu. Jadi ramah sekali, saya naik ke atas, dipersilahkan karena saya ingin tahu, saya duduk di bagian depan. Dan sampai 3 kali saya duduk di bagian depan, saya nggak tahu itu yang diomongin apa, yang dibicarakan apa, saya nggak tahu sama sekali, sampai saya ambil paket JPS, obat kumur, sama Jemunmek waktu itu, dan saya waktu itu saya cuek sekali sama Jemunmek, yang sekarang bikin dahsyat itu memang Jemunmek, tapi waktu itu pertama kali saya cuek sekali dengan Jemunmek, sampai pas Sigit bilang, "Wah, Jemunmek itu luar biasa," saya udah nggak percaya, karena saya waktu itu percayanya sama obat kumur, karena sudah terbukti. Nah, sampai 3 kali saya hadir di JOP, saya ambil JPS, saya nggak tahu benar-benar kalau itu adalah MLM. Karena saya tahu MLM itu, saya udah negatif. Saya kalau ada orang nawarin MLM, saya nggak mau. Saya nggak pengen dengar, saya nggak mau lihat orangnya, saya tinggal kalau ada orang nawarin MLM. Waktu itu saya pernah ditawarin, bukan MLM, bahasanya dia juga bukan MLM. Jadi saya didaftar, waktu itu saya bayar berapa, tapi saya nggak dapat apa-apa, nggak dapat produk, nggak dapat apa. Saya cuma daftar doang, udah orangnya hilang. Nah ini ternyata, wah MLM memang nggak bagus, memang saya udah negatif duluan. Akhirnya saya sampai jalan, sampai ini berkali-kali saya baru ketemu tuh, ada yang ngomong kalau ini MLM. Saya kaget waktu itu. Hah? MLM? Ah bukan, waktu itu saya nggak percaya. Apalagi saya udah ketemu sama orang-orang Joybis yang ramah, ketemu Pak Joko, saya juga belum tahu itu MLM. Setelah saya tahu ini MLM, saya ditanya sama Pak Sigit waktu itu. Karena saya kan udah seneng nih, udah di Joybis udah seneng, udah aduh seneng banget ketemu orang-orang luar, saya bisa punya banyak teman dengan jualan aja, jualan obat kumur. Waktu itu cuma obat kumur, kemudian ditawarin Jemunmek, saya belum tertarik, ditawarin Juara Zero, saya tertarik sama Juara Zero, itu saya nggak tanya lagi karena saya sudah tahu itu produk itu bagus, Joypolin udah bagus, Juara Zero pasti bagus juga, udah percaya. Saya ditanya lagi, Ibu gimana Bu? Sekarang udah tahu kalau ini MLM. Ibu kan nggak suka sama MLM. Bagaimana Bu? Saya berpikir gini, MLM yang itu kok kayak gitu, kok MLM yang ini kayak gini, beda. Ternyata ini yang sebenarnya MLM. Saya bilang, saya sudah terlanjur suka sama Joybis, saya sudah terlanjur senang sama Joybis, apapun namanya, saya tetap di Joybis. Jadi, lucu sekali, saya sama suami saya sejak ketawa, MLM, ini ternyata MLM. Itu luar biasa Pak Chandra, karena karena saya negatif banget sama MLM. Saya nggak mau, pokoknya nggak mau sama MLM. Ternyata wah, Joybis itu menurut saya orang yang memandang MLM itu negatif, setelah ketemu Joybis pasti nggak akan bilang MLM itu nggak bagus. Pasti MLM itu bagus kalau benar-benar yang ketemunya itu seperti Joybis. Itu Pak Chandra. Pertanyaannya masih sama Ibu. Ya, langsung Bu ya. Jadi bagaimana Ibu waktu menjalankan bisnis secara online sih? Gitu. Apa masih bingung sampai sekarang online? Terus ketika Ibu mendapatkan kesulitan waktu menjalankan bisnis online, gimana cara menemukan solusinya Bu? Sebenarnya saya dari awal sudah melalui handphone dulu, nggak offline. Ternyata saya begitu masuk lebih dalam, offline lebih enak menurut saya. Waktu itu karena belum kepepet sama pandemi ya, Pak Chandra, saya lebih suka offline. Dan dengan offline saya bisa membangun jaringan. Tapi ternyata setelah pandemi, mau nggak mau kita harus online. Bahkan dulu sebelum ada pandemi itu, saya video call aja males loh Pak. Video call itu males, kalau ada video call, ngapain sih video call? Itu terjadi sama saya. Nah setelah pandemi ini, mau nggak mau dipaksakan dengan online, itu luar biasa. Saya tadinya juga mau berontak, itu gimana, memang harus online, karena kalau nggak online
bisnis saya nggak jalan. Betul nggak Pak Chandra? Saya Betul, mau nggak betul, Bu, mau, betul. saya harus online. Nah, online itu karena saya sudah dibekali dengan RDM dari Joybis, saya WA tetap, posting, tetapi saya lebih suka ke broadcast. Jadi karena waktu di RDM sudah diajari bikin siaran baru di WA, kemudian seolah-olah kita japri gitu, saya lebih senang sama broadcast. Setelah broadcast saya tuh asik nungguin orang yang bertanya. Alhamdulillah banyak sekali yang bertanya, walaupun bertanya dulu, itu sekali dua kali bertanya dulu. Tapi ternyata di broadcast itu banyak closing juga dan saya sudah di mindset saya sudah saya setting kalau jual produk Joybis itu jangan satu. Jadi saya sudah kalau beli Joypolin kalau bisa nih jangan satu. Joymoonmake kalau bisa jangan satu box. Minimal 3 box atau 2 box dan alhamdulillah saya selalu closing itu dengan paket Pak Chandra. Jadi saya sudah Ya, ini pokoknya jangan sampai saya closing itu cuma satu box atau 2 box. Saya selalu tawarkan paket karena saya tawarkan harga lebih murah kalau paket. Dan alhamdulillah itu selalu terjadi. Selalu closing itu paket, paket lagi kayak gitu, Pak. Jadi apalagi ada Probusep ini lebih didukung beli 5 gratis 1, beli apalagi sekarang yang beli 10 juta gratis 10 juta Mirori itu ini luar biasa, sangat membantu sekali. Jadi saya online, tapi offline juga kalau bisa keluar saya usahakan untuk offline. Harus ketemu dengan orang karena apa ya? chemistry-nya berbeda. Ya, Ini di online. ya, Apalagi sekarang ada training TDMO ini luar biasa. Saya tadinya aplikasi Canva itu untuk apa saya nggak tahu. Setelah saya belajar, saya praktek, wah ini luar biasa bikin video ternyata gampang. Ini ya, 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 ya. jadi saya coba bikin, nah saya posting, bagus juga ini. Jadi saya lebih asik di situ, mulai asik dengan online-nya, tetapi tidak meninggalkan offline karena saya suka dengan offline, ketemu banyak orang saya suka. Basic saya soalnya bukan online tapi offline. Nah, benar Ya, kata Pak Joko bilang kalau pandemi ini guru besarnya online itu betul sekali. Dan saya merasakan itu harus online, mau nggak mau harus online. Itu Pak. ya, Tapi ya. dengan online pun saya bisa closing. Saya masih ingat waktu itu masa awal-awal pandemi itu waktu itu orang hanya bertanya di warung saya. Nah, kebetulan di warung saya tempel itu produk-produk, gambar produk, tanya sedikit, akhirnya hanya tanya sedikit, orangnya pulang, tetapi saya coba bangun hubungan secara online, saya kirim-kirimin produk, manfaatnya. Alhamdulillah waktu itu saya bisa tembus super promo yang kedua, saya tembus alhamdulillah. Padahal waktu itu saya masih jauh, dalam 2 kali 24 jam saya bisa tembus super promo. Satu orang saya bisa closing hampir 2 gamma. 2 gamma kalau itu cuma berapa poin lagi. 2 gamma saya closing dalam 2 kali 24 jam saya tembus super promo yang kedua. Alhamdulillah. Itu sudah pandemi itu. Jadi memang benar kata Pak Joko, kalau yang penting kita mindset kita sudah pengusaha apapun, apalagi sebelum peluit wasit berbunyi kita terus berusaha di detik-detik terakhir, siapa tahu ada keajaiban. Itu memang terjadi pada saya. 2 kali 24 jam, Banyak keajaiban. 2 kali 24 jam saya closing 2 gamma dan saya akhirnya tembus super promo yang kedua. Dan karena saya punya keyakinan saya harus tembus super promo yang kedua karena yang pertama saya sudah menang walaupun 1 kali. Nah, yang kedua saya harus menang lagi walaupun 1 kali juga. Alhamdulillah itu yang terjadi sama saya. Ya ini untuk sharing saja ya Sangat Bapak dan Ibu, menginspirasi. bukan saya sombong. Tetapi saya sharing karena memang betul yang dipelajari Joybis yang pelajaran yang didapat di Joybis itu luar biasa. Luar biasa sekali itu terjadi pada saya, SDM bertambah. Jadi banyak yang berubah pada diri saya setelah saya bergabung dengan Joybis. Gitu Pak. Jadi apalagi orang yang ditawari nggak mau, saya tidak berpikir negatif. Saya yakin suatu saat kamu akan menghubungi saya. Saya punya keyakinan seperti itu. Jadi kamu pasti menghubungi saya suatu saat, saya bilang gitu. Oke, kayak gitu Ini aja Pak saya Chandra. suka, Bu.